Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4934 sampai bab 4937. Meskipun Xiu Rui belum lama mengenal Chen Ping, dia yakin bahwa Chen Ping memiliki latar belakang yang kuat. Jika Anda tidak mengindahkan kata-kata orang yang berpengalaman, Anda akan menyesalinya. Anda sama saja sudah mati. Pria paruh baya itu berkata, lalu menjauhkan diri dari Xiu Rui, khawatir akan terlibat. Di peron, Chen Ping menatap Long Qi yang terluka dan tersenyum tipis, ayo bertanding. Long Qi menatap Chen Ping, tatapannya menyempit, apakah kamu tahu siapa aku? Tidak, dan aku tidak perlu melakukannya, jawab Chen Ping sambil tersenyum tipis. Aku memberimu kesempatan. Mengalah sekarang dan pergi, atau nyawamu dalam bahaya. Long Qi berkata dengan dingin. Meski tubuh Chen Ping tidak mengesankan, Long Qi tidak mau mengambil risiko. Jika Chen Ping menyerah, Long Qi hanya perlu mengalahkan satu orang lagi untuk menyelesaikan pertandingannya. Saya bisa mengalah, tapi Anda harus membayar saya, Chen Ping berkata dengan santai. Berapa? Long Qi mulai meremehkan Chen Ping. Awalnya dia mengira Chen Ping punya keberanian, mungkin latar belakang yang kuat, karena dia tidak mau repot-repot mengambil koin abadi. Tetapi sekarang, saat memerasnya untuk meminta koin di platform, Chen Ping tampak tak lebih baik dari penjahat biasa. Chen Ping dengan tenang mengangkat satu jari. 100 koin abadi tidaklah banyak, kata Long Qi. Tidak 100. Chen Ping menggelengkan kepalanya. 1000. Long Qi mengerutkan kening. Kau memerasku, tapi baiklah, aku akan memberimu 1000 koin abadi hari ini. Bukan 1000 juga, tapi 10.000 koin abadi. Chen Ping menyatakan. Sialan, aku akan membunuhmu. Long Qi meluapkan amarahnya. Otot-ototnya menegang, urat-urat di dahinya menonjol. Dia jelas-jelas marah terhadap keberanian Chen Ping. Kamu sudah bertarung beberapa kali, jadi aku akan memberimu 3 gerakan bebas. Aku tidak akan menghindar. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Mati, Long Qi meraung, melayangkan pukulan langsung ke arah Chen Ping. Ledakan. Sesuai dengan kata-katanya, Chen Ping tidak menghindar, berdiri tegak saat tinju Long Qi mendarat padanya. Chen Ping tidak bergeming, begitu pula Long Qi. Namun mata Long Qi membelalak tak percaya saat ia menatap Chen Ping. Pukulannya terasa seperti mengenai pelat baja. Tidak hanya gagal menjatuhkan Chen Ping, tapi lengannya sendiri juga mati rasa, tinjunya terasa seperti hancur. Tak lama kemudian, rasa sakit luar biasa menjalar ke sekujur tubuh Long Qi. Dilihat dari kondisi Anda mungkin tidak memerlukan 2 gerakan lainnya. Chen Ping berkata dengan tenang. Sambil menggertakkan giginya, Long Qi melangkah mundur, lalu melancarkan tendangan terbang dahsyat ke arah Chen Ping. Ledakan. Chen Ping masih tidak bergerak, tetapi Long Qi merasa seolah-olah seluruh kakinya patah. Kau, siapa kau sebenarnya? Long Qi bertanya dengan terkejut, sambil menatap Chen Ping. Ketahanan fisik Chen Ping sungguh tidak wajar. Bagaimana mungkin sebuah tubuh, tanpa bergantung pada aura apapun, bisa sekeras baja? Aku baru saja tiba di alam surgawi,
Jadi meskipun aku memberitahumu identitasku, kamu tidak akan tahu. Chen Ping menjawab. Long Qi melotot ke arah Chen Ping dengan marah. Nak, kau benar-benar telah mengalahkanku. Bahkan jika kau terbuat dari besi, begitu kau meninggalkan panggung ini, aku bisa membunuhmu kapan saja. Kau tinggal satu langkah lagi, mau ambil atau tidak? Kalau tidak, enyahlah, aku benci diancam. Kilatan dingin mulai tampak di mata Chen Ping. Nak, tunggu dulu, Long Qi menggertakkan giginya, lalu berteriak, aku menyerah. Saat Long Qi mengucapkan 3 kata itu, susunan di peron dinonaktifkan, dan dia melompat turun. Kerumunan itu tercengang, tidak percaya bahwa Long Qi, setelah hanya 1 pukulan dan 1 tendangan, telah menyerah secara sukarela. Itu sama sekali tidak cocok dengan karakter Long Qi, tetapi tanpa sepengetahuan mereka, tangan dan kakinya patah, dan tanpa menggunakan aura magis, dia tidak mungkin bisa terus melawan Chen Ping. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Long Qi melangkah turun, lalu menatap dingin ke arah Chen Ping, matanya dipenuhi amarah dan kebencian. Tunggu nanti, nak, Long Qi pergi bersama rombongannya. Chen Ping tidak terpengaruh oleh ancaman Long Qi, menoleh ke arah kerumunan di bawah dan berkata, ada lagi yang mau mencoba. Kerumunan itu saling bertukar pandang, tetapi untuk sesaat, tidak seorang pun yang berani maju. Pria besar itu menatap tajam ke pria bermata biru, lalu melompat ke peron. Saya akan mencobanya, pria besar itu berbicara pada Chen Ping. Dia tahu bahwa dengan adanya tentara perang yang berpatroli di kota, akan sulit untuk bergerak melawan Chen Ping. Namun, jika dia dapat membunuh Chen Ping di atas panggung, itu akan dianggap sebagai kemalangan Chen Ping, dan dia dapat mengklaim kantong penyimpanan di tubuh Chen Ping. Chen Ping melirik lelaki besar itu, lalu menggelengkan kepalanya, kau bukan tandinganku, lebih baik jangan mencoba. Bagaimana kita tahu tanpa mencoba? Sambil berkata demikian, lelaki besar itu mengayunkan tinjunya ke muka Chen Ping, sebuah gerakan mematikan yang bertujuan untuk merenggut nyawanya. Chen Ping sedikit mengernyit, kau ingin membunuhku. Dia tahu pria besar itu bermaksud membunuhnya. Tepat sekali, serahkan semua koin abadi milikmu, dan aku mungkin akan mengampunimu. Pria besar itu menyingkirkan semua kepura-puraan, dan menyatakannya secara langsung. Jadi, kau mengincar koin abadiku, tapi untuk mendapatkannya, kau memerlukan keterampilan yang sesungguhnya. Dengan itu, Chen Ping melayangkan pukulan. Ledakan. Tinju mereka beradu, dan lelaki besar itu terhuyung mundur, seluruh lengannya langsung terkulai. Kau, pria besar itu berseru kaget. Bagaimana mungkin seseorang seukuranmu memiliki kekuatan fisik seperti itu? Bukan urusanmu, Chen Ping meluncurkan tendangan. Ledakan. Tendangan itu mendarat tepat pada pria besar itu, melemparkannya dari panggung bagaikan layang-layang yang talinya putus. Susunan itu masih aktif, menghalangi pria besar itu menggunakan aura magis apapun. Karena itu, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika dia jatuh dari peron. Penonton terkesiap kaget, tak seorang pun menduga pria besar itu akan dikalahkan dalam satu gerakan saja. Saat tubuhnya terbanting keras ke tanah, menciptakan kawah yang dalam, ia hancur menjadi bubur, mati tanpa diragukan lagi. Seketika, keheningan meliputi sekeliling. Semua orang tak percaya, seolah-olah dalam mimpi. Ukuran tubuh pria besar itu lebih dari 2 kali lipat ukuran tubuh Chen Ping, dan kekuatan fisik murni biasanya proporsional dengan ukurannya.
Siapakah yang dapat membayangkan bahwa tubuh rapuh Chen Ping dapat mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan? Lelaki bermata biru itu hanya melirik ke arah mayat lelaki besar itu lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Chen Ping melompat turun dari panggung. Ke-10 pertandingan berakhir, membuat bertahan di panggung menjadi sia-sia. Semua mata tertuju pada Chen Ping yang hanya berada di alam transformasi abadi tingkat pertama, tidak percaya bahwa level seperti itu dapat memiliki kekuatan fisik yang begitu hebat. Ayo pergi, Chen Ping mengumpulkan kemenangannya dan berkata kepada Xiu Rui yang tertegun. Chen Ping dan Xiu Rui kembali ke penginapan, tempat Humazi masih sibuk, tampak tak kenal lelah. Tetapi tak lama setelah Chen Ping kembali ke kamarnya, terdengar ketukan di pintu. Chen Ping bingung, bertanya-tanya siapa yang mencarinya, karena dia baru saja tiba di Rhino City dan tidak mengenal siapapun. Saat dia membuka pintu, dia mendapati seorang lelaki tua, bertubuh pendek, mengenakan jubah kain abu-abu. Tubuhnya sangat lemah dibandingkan dengan orang-orang Rhino City yang tinggi dan kekar. "Siapa yang kamu cari?" tanya Chen Ping. "Kamu." Orang tua itu tersenyum tipis dan, tanpa menunggu undangan, langsung berjalan ke kamar Chen Ping. Chen Ping agak tidak senang dengan perilaku aneh lelaki tua itu, lagi pula, ini adalah kamarnya, dan lelaki tua itu masuk tanpa diundang, yang mana sungguh tidak sopan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Sepertinya kita tidak saling kenal, ya? Tanya Chen Ping pada lelaki tua itu. Dulu tidak, tapi sekarang sudah, bukan? Jawab lelaki tua itu sambil tersenyum. Chen Ping tidak bisa berkata apa-apa. Dia bahkan tidak tahu nama lelaki tua itu, dan lelaki tua itu juga tidak tahu namanya. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai saling mengenal? Maaf, saya sedang berkultivasi dan tidak ingin diganggu. Chen Ping, yang tidak senang, mengeluarkan pengusiran yang sopan. Namun lelaki tua itu tidak pergi, malah menjatuhkan dirinya ke tempat tidur Chen Ping. Alis Chen Ping berkerut, dan dia menjadi waspada, siap memanggil pedang pembunuh naganya kapan saja. Tidak perlu gugup, aku tidak akan menyakitimu. Lagi pula, aku tahu kalian semua adalah kultivator manusia. Orang tua itu tersenyum tipis. Tatapan mata Chen Ping tertuju pada lelaki tua itu, dan dia diam-diam memasang sebuah susunan dan menyegel seluruh ruangan. Karena lelaki tua itu tahu identitas manusia mereka, Chen Ping tidak bisa membiarkannya pergi. Lelaki tua itu memperhatikan tetapi tidak berkata apa-apa. Terus tersenyum, "Sudah kubilang, tidak perlu tegang. Kalau aku tahu kau manusia dan tidak melaporkanmu, itu membuktikan aku tidak bermaksud jahat. Dan aku juga tahu kau dibawa ke sini dari alam surgawi oleh Dao besar." Perkataan lelaki tua itu membuat Chen Ping semakin bingung. Dia tidak dapat memahami bagaimana lelaki tua itu mengetahui hal ini, terutama karena Chen Ping membawa aura klan binatang buas, sehingga mustahil untuk mendeteksi hal sebaliknya. Dan bagaimana dia tahu Chen Ping berasal dari alam surgawi? Saat Chen Ping tengah merenung, senyum di wajah lelaki tua itu lenyap, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencengkeram leher Chen Ping. Kecepatan lelaki tua itu begitu hebat sehingga Chen Ping tidak sempat menghindar. "Kau, apa yang kau lakukan?" tanya Chen Ping, bingung dengan serangan tiba-tiba lelaki tua itu. "Katakan padaku, mengapa kamu membawa aura garis keturunan klanku?" Orang tua itu menanyai Chen Ping. "Aura garis keturunan klanmu? Kamu dari klan mana?" tanya Chen Ping dengan bingung. "Aku akan jujur padamu,
Aku juga seorang kultivator dari alam surgawi yang dibawa ke sini oleh Dao besar berabad-abad yang lalu. Aku merasakan aura garis keturunan di tubuhmu dan tahu kau pasti berasal dari alam surgawi, tapi aku tidak ingat ada orang sepertimu di klan kami," kata lelaki tua itu dengan dingin. "Senior, apakah Anda anggota klan binatang buas yang dibawa dari alam surgawi?" Chen Ping, yang memegangi lehernya, mulai menyapanya dengan hormat. "Omong kosong. Kalau aku bukan dari klan binatang, bagaimana aku bisa tinggal di kota Badak?" balas lelaki tua itu. "Kalau begitu, senior, bolehkah aku bertanya kamu termasuk klan binatang yang mana? Mungkin itu bisa membantuku mengingatnya." Chen Ping tidak tahu mengapa dia membawa garis keturunan yang dibicarakan lelaki tua itu, jadi dia harus mengklarifikasi. "Dulu di alam surgawi, aku adalah Kaisar Rubah," kata lelaki tua itu. Saat mendengar kata Kaisar Rubah, Chen Ping langsung teringat pada permaisuri Rubah, Bai Qian. Mereka telah berkultivasi ganda berkali-kali dan bahkan menggabungkan garis keturunan mereka, jadi Bai Qian juga membawa garis keturunan Chen Ping. "Senior, bolehkah aku bertanya siapa Bai Qian bagimu?" Chen Ping bertanya. "Dia putriku," jawab lelaki tua itu. Chen Ping benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka bahwa setelah dibawa ke alam surgawi oleh Dao besar, dia akan bertemu dengan ayah mertuanya. Dia belum pernah mendengar Bai Qian menyebutkan hal ini, tetapi di tempat yang asing ini, memiliki wajah yang dikenalnya terasa menenangkan. Memiliki banyak wanita tentu ada keuntungannya, ayah mertua ada di mana-mana. Chen Ping jatuh berlutut sambil mengeluarkan suara keras, mengejutkan lelaki tua itu. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Orang tua itu bertanya dengan kaget. "Ayah mertua, terimalah penghormatan menantu laki-lakimu." Chen Ping bersujud dengan berat beberapa kali. Orang tua itu menatap Chen Ping dengan heran. "Apa maksudmu? Apakah kamu sudah bersama putriku?" Chen Ping mengangguk. "Bai Qian dan aku telah berkultivasi ganda, jadi kami membawa aura garis keturunan masing-masing. Apakah kamu berkata jujur?" tanya lelaki tua itu dengan nada skeptis. "Ayah mertua, saya tidak berani berbohong." Chen Ping lalu menceritakan semua tentang Bai Qian secara rinci kepada lelaki tua itu. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping bahkan menyebutkan tanda lahir di area pribadi Bai Qian, yang akhirnya meyakinkan lelaki tua itu, karena hanya seseorang yang pernah dekat dengan Bai Qian yang akan mengetahui rincian seperti itu. "Jadi, kamu benar-benar menantuku? Bangun, bangun." Orang tua itu mengakui identitas Chen Ping. Melihat Chen Ping, lelaki tua itu semakin menyayanginya, lalu menepuk bahunya dan berkata, "Lumayan, meskipun wilayah kekuasaanmu rendah, kekuatanmu mengagumkan, dan kamu enak dipandang. Apakah kalian berdua sudah berpikir untuk punya anak?" "Belum. Kami berencana untuk menunggu sampai Bai Qian tiba di alam surgawi dan kami berdua memiliki tulang abadi. Dengan begitu, anak kami akan lahir dengan tulang abadi, memberi mereka awal yang baik. Saat itu, kamu juga akan ada di sini, membantu mengurus cucumu, menikmati kebahagiaan keluarga." Chen Ping memuji lelaki tua itu sepenuhnya. "Hahaha. Kalau begitu aku akan menyiapkan banyak hadiah untuk cucuku." Orang tua itu merasa senang, lalu bertanya, "Apa kekuatan Bai Qian sekarang? Apakah dia hampir sampai ke alam surgawi?" Dia tampak bersemangat agar Chen Ping dan Bai Qian segera memiliki anak. "Segera, mungkin pada pemanggilan Dao besar berikutnya," kata Chen Ping.
Itu luar biasa, orang tua itu sangat gembira. Melihat kegembiraan lelaki tua itu, Chen Ping merasa sedikit bersalah karena telah menipunya. Tetapi itu adalah kebohongan putih, jadi itu tidak dapat dihitung sebagai penipuan. Hubungannya dengan Bai Qian, bagaimanapun juga, adalah asli. Ayah mertua, bagaimana kamu tahu kalau kami ini manusia? Chen Ping bertanya, sangat penasaran. Aku menyadarinya di arena. Aura garis keturunanmu terlalu familiar bagiku. Adapun orang yang bersamamu, meskipun mereka memiliki jimat penyembunyian, klan iblis rubah kami sangat peka terhadap aura, jadi aku mengetahuinya. Orang tua itu menjelaskan kepada Chen Ping. Ayah mertua, Anda telah berada di kota Badak selama berabad-abad. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan sumber daya kultivasi di sini? Sumber daya yang kubawa dari alam surgawi hampir habis, dan mengandalkan ki abadi dari alam surgawi untuk kultivasinya terlalu lambat. Chen Ping ingin tahu cara memperoleh sumber daya. Dengan sumber daya dan kemampuan mengubah waktu dari pagoda penekan iblis, dia yakin dia dapat dengan cepat menembus alam transformasi abadi. Selain ki abadi, sumber daya di surga pertama alam surgawi juga langka. Itulah sebabnya ketiga klan terpecah belah dan sering berperang. Ini semua tentang perebutan sumber daya, bukan hanya antara tiga klan, tetapi bahkan di dalam klan yang sama, kota-kota saling mencaplok sumber daya. Tetapi jika kau menginginkan sumber daya untuk kultivasi, cobalah menjadi tetua tamu di Menshan Tuan Kota. Di sana kau bisa mendapatkan jumlah yang cukup. Rumah besar itu secara berkala membawa orang keluar kota untuk menjarah sumber daya dari hutan neraka. Alternatifnya, Anda bisa bertarung di pasar gelap. Di kota-kota klan binatang, semua orang kompetitif dan suka bertarung. Pertandingan yang Anda lakukan di platform itu adalah pertarungan arena resmi dan sah. Di Rhino City, ada juga arena pasar gelap, tempat kekuatan fisik dan ketahanan juga diuji, tetapi Anda dapat memasang taruhan. Kemenangan akan memberi Anda koin abadi, yang dapat Anda gunakan untuk membeli berbagai sumber daya. Orang tua itu menjelaskan dengan rinci, tentu saja ingin membimbing menantunya secara menyeluruh. Mendengar ini, Chen Ping merasa bahwa menjadi tetua tamu di Menshan Tuan Kota belumlah realistis, mengingat kekuatannya saat ini, tetapi pertarungan pasar gelap patut dicoba. Ayah mertua, hari sudah mulai malam. Mengapa Anda tidak tinggal di sini saja? Besok Anda bisa mengajak saya ke pasar gelap untuk melihat-lihatnya. Chen Ping menyarankan. Baiklah, dengan keterampilan dan kekuatan fisikmu, memenangkan beberapa pertandingan seharusnya tidak menjadi masalah. Orang tua itu mengangguk. Chen Ping membawa lelaki tua itu ke pagoda penekan setan, di mana aliran waktu yang dipercepat berarti 1 malam kultivasi sama dengan 10 malam di luar. Melihat pagoda dan mendengar Chen Ping menjelaskan kemampuannya, lelaki tua itu tercengang. Menantu laki-laki saya benar-benar punya kemampuan. Orang tua itu semakin menyayangi Chen Ping. Bersambung.